Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur film yang epik banget sih. Film ini berjudul Gladiator yang rilis pada tahun 2000 silam, di mana kerajaan Romawi adalah kerajaan yang sangat kuat pada masa itu. Langsung saja kita masuk ke dalam alur film Gladiator. Pada musim dingin tahun 180 Masehi, peristiwa peperangan Kaisar Marcus Aurelius melawan kaum barbarian di Germania mendekati akhir karena hanya ada satu benteng terakhir yang menghalangi Roma sampai pada titik kejayaan. Scene awal memperlihatkan seorang jenderal perang yang bernama Maximus. Ia mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Germania. Tak berapa lama menunggu, Maximus melihat seekor kuda yang membawa mayat di atasnya. Itu adalah tanda bahwa kaum barbarian benar-benar tidak mau tunduk pada kekaisaran Roma. Maximus pun mempersiapkan pasukannya untuk mulai berperang. Di sisi lain, pasukan barbarian mulai meringsek maju ke medan pertempuran. Maximus pun memberi aba-aba untuk berperang, dan perang pun terjadi. Ketapel-ketapel milik Roma mulai membakar pasukan barbarian tanpa pandang bulu. Panah-panah juga mulai berterbangan. Pasukan kavaleri sudah mulai menyerang dan pasukan garda depan juga sudah mulai maju. Peperangan terjadi cukup sengit, hingga akhirnya kemenangan pun diperoleh oleh pasukan Roma yang dipimpin oleh Maximus. Pasukan Roma pun mulai kembali dari medan perang. Anak dari Kaisar Marcus Aurelius yang bernama Commodus bersama dengan kakak perempuannya, Putri Lucilla, datang ke medan pertempuran karena minta oleh ayahnya. Commodus yang baru sampai langsung menuju lokasi ayahnya berada. Di tempat lain, Maximus sedang meminta kepada Caesar untuk pulang ke kampung halamannya karena tugasnya telah usai. Dari kejauhan, Commodus datang dan langsung memeluk ayahnya. Commodus berkata bahwa ia sudah mempersiapkan 100 lembu untuk penghargaan ayahnya memenangkan peperangan. Tapi sayang, ayahnya berkata bahwa yang berhak mendapatkan penghargaan adalah Maximus. Commodus yang mendengar itu langsung memeluk Maximus dan mengajak ayahnya kembali ke barak. Malam hari pun tiba. Maximus mengunjungi para pasukan-pasukannya yang terluka. Maximus merasa sedih dan khawatir pada pasukannya. Maximus melanjutkan menuju tempat perayaan kemenangan. Di sana Commodus menghampiri Maximus. Commodus mengajak Maximus menjadi jenderal di sisinya. Maximus menolak dan berkata, yang ia inginkan sekarang adalah pulang kembali ke kampung halamannya, menemui istri dan anaknya. Pagi harinya, Maximus menemui Caesar Marcus Aurelius di dalam baraknya. Caesar menginginkan Maximus memimpin Roma setelah dirinya tiada. Dengan bantuan para senator, kerajaan Roma akan menjadi republik. Marcus Aurelius meminta Maximus untuk menjadi Caesar dan menghentikan korupsi-korupsi yang ada di Roma. Tetapi Maximus malah menolak tawaran tersebut karena ia hanyalah seorang jenderal dari desa. Dan menurutnya, orang yang berhak menjadi Caesar adalah seseorang yang paham akan politik. Lalu Maximus menyarankan Commodus ke Marcus Aurelius. Marcus Aurelius tidak setuju karena dia tahu Commodus tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan. Maximus pun merasa bimbang. Ia meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah perbincangan itu, Maximus berdoa dan teringat akan anak dan istrinya. Dia memohon petunjuk dari para leluhur. Di sana Maximus ditemani pelayan setianya yang bernama Cicero. Berpindah ke barak Caesar Marcus Aurelius, Commodus datang menemui ayahnya. Di ruangan itu, Caesar Marcus memberitahu Commodus bahwa dia berencana menunjuk Maximus menjadi kaisar setelah dirinya wafat nanti. Commodus yang mendengar hal itu pun kecewa dan marah. Sambil menangis, Commodus memeluk ayahnya. Tak hanya dipeluk, dia juga mengempit ayahnya hingga tak bernafas lagi. Di lain tempat, Maximus yang sedang tidur dibangunkan dan diberitahu bahwa sang Caesar telah meninggal. Maximus pun kaget dan bergegas menemui Caesar. Di dalam ruangan Caesar, sudah ada Commodus di sana. Di sini otak bulus Commodus mulai berjalan. Commodus meminta Maximus untuk setia kepadanya, tetapi Maximus mencium kecurigaan pada Commodus. Putri Lucilla yang juga mencium hal yang tidak beres sempat menampar Commodus, namun kemudian mencium tangannya karena dia sadar bahwa Commoduslah yang akan menggantikan ayahnya menjadi Kaisar Roma. Di dalam baraknya, Maximus menyuruh Cicero untuk membangunkan Senator Gaius dan Falco karena dia mencium ada yang tidak beres. Belum selesai bersiap-siap, tiba-tiba salah satu jenderal yang bernama Quintus datang. Maximus mencoba menjelaskan pada Quintus bahwa Caesar Marcus mati tidak wajar. Bukannya mendukung, Quintus malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maximus. Ternyata Quintus ini adalah antek-antek si Cocot Modus alias Commodus, guys. Quintus menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Maximus sesuai perintah si Cocot Modus.
Esoknya, Maximus dibawa ke sebuah hutan untuk dieksekusi. Di detik-detik akhir akan dieksekusi, Maximus mampu menghajar para tentara di sana satu persatu dan kemudian kabur meloloskan diri. Selesai bertarung, Maximus yang teringat dengan nasib anak dan istrinya langsung mengambil 2 kuda yang ada di sana dan bergegas menuju rumahnya. Setelah melewati jalanan yang panjang, sampailah Maximus di gerbang rumahnya. Sesampainya di sana, Maximus melihat lingkungan rumahnya sudah habis terbakar. Ia pun berlari menuju rumahnya dan melihat jasad anak dan istrinya yang sudah digantung dan dibakar oleh pasukan Roma. Dia terlambat. Maximus pun nangis kejer meratapi nasibnya. Ia menguburkan anak dan istrinya. Kemudian karena saking capeknya dan luka di sekujur tubuhnya, Maximus pun pingsan. Ia bermimpi tentang istri dan anaknya. Setelah siuman, ia kaget karena tiba-tiba berada di dalam kereta kuda bersama gerombolan orang-orang yang tak ia kenali. Sampailah rombongan yang membawa Maximus di kota pinggiran yang bernama Sukabar. Ternyata Maximus diculik oleh rombongan pembawa budak. Dia dianggap budak, guys. Di dalam pasar jual beli tukar tambah budak, seorang tua yang bernama Proximo memilih-milih para budak. Ia merasa cocok dengan Maximus dan Proximo pun membeli Maximus dengan harga yang cocok. Proximo membawa Maximus ke dalam suatu tempat. Ternyata Proximo adalah gembong petarung jalanan, di mana bahasa Jawanya adalah gladiator. Di sana para calon gladiator dicek satu persatu apakah ia cocok bermain di arena atau tidak. Saat giliran Maximus tiba, dia rela dipukuli berkali-kali dan tidak melawan, guys. Mungkin lagi bad mood. Ya siapa sih yang nggak bad mood coba? Keluarganya mati dibantai, lagi tidur tiba-tiba diculik jadi budak. Di dalam camp, Maximus menghapus tato di lengannya yang menandakan bahwa dia jenderal perang Roma karena dia sudah muak. Di sana Maximus berbincang dengan rekan sesama budak yang bernama Juba. Juba penasaran kenapa Maximus tidak melawan saat dipukul. Maximus hanya diam saja. Lalu muncul orang yang tadi memukuli Maximus. Dia bernama Hagen. Dia juga seorang budak. Hagen menjelaskan kalau ingin bebas dari predikat budak, mereka harus memenangkan pertarungan sampai tidak ada satupun orang yang mampu melawan, dia akan bebas. Beberapa saat kemudian, para budak ini digiring menuju arena pertarungan. Proximo ditantang rekan bisnisnya bertaruh akan kematian 2 orang baru miliknya, yaitu Maximus dan Juba. Tergiur dengan nominal yang tinggi, Proximo pun menerimanya. Di belakang panggung, Proximo memberi semangat kepada para petarungnya untuk memberikan hiburan terbaik. Karena pada akhirnya semua manusia akan mati. Kita tidak bisa memilih bagaimana kita akan mati, namun kita bisa menentukan agar nanti kita dikenang sebagai seorang laki-laki sejati. Anjay. Para gladiator itu pun bersiap-siap. Di luar sana, para penonton psikopat yang suka nonton orang bunuh-bunuhan pun bersorak menantikan pertunjukan itu. Di dalam arena sudah bersiap-siap para aljuku dengan kostum yang mengerikan. Sedangkan para gladiator dirantai tiap-tiap 2 orang. Di sini Maximus dan Juba dirantai bersama. Dan masuklah para gladiator ke dalam arena pertarungan. Pertarungan pun dimulai. Beberapa gladiator terlihat kesulitan karena rantai yang ada di tangan mereka. Beruntung Juba adalah seorang yang cukup kuat dan berdua bersama Maximus, mereka mampu menghabisi para algojo yang ada di dalam arena. Para penonton pun bersorak-sorai bergembira. Di lain tempat, di Roma, Commodus akhirnya diangkat menjadi seorang kaisar. Terdengar cemoohan dari para penduduk Roma yang tidak suka akan kepemimpinan Commodus. Sesampainya di dalam istana, Commodus pun disambut oleh para senator dan mereka pun langsung berembuk tentang masalah-masalah kenegaraan. Commodus yang angkuh tidak suka diatur-atur oleh para senat, kemudian meninggalkan ruangan senat. Putri Lucilla terpaksa menerima keluhan para senat mengenai kelakuan Commodus. Di suatu ruangan, Lucilla menemui Commodus. Commodus masih kesal berdebat dengan para senat. Lucilla pun menasehatinya untuk sabar, namun Commodus tetap saja ngeyel dan berkata bahwa ia akan membuat orang-orang Roma senang. Jika warga Roma senang akan kemenangan di saat perang, mereka pasti akan senang jika melihat secara langsung pertarungan di depan mereka. Commodus merancang sebuah turnamen pertandingan. Scene pun berpindah ke dalam kolosium yang sedang dipakai untuk sebuah perlombaan. Di sana terlihat 2 orang senat yang sedang berdiskusi tentang aksi Commodus menarik simpati masyarakat dengan mengadakan turnamen gladiator selama 150 hari berturut-turut. Kembali ke tempat Maximus. Di sana permainan gladiator kecil-kecilan di daerah tersebut dimulai kembali. Sebelum bertanding, Proximo menginginkan Maximus memberikan hiburan bagi para penonton, bukan hanya sekedar membunuh saja. Maximus pun berjalan masuk ke dalam arena dan disupport oleh teman-temannya.
Sesampainya di arena, mulailah Maximus menebas lawannya satu persatu hingga Maximus memenangkan pertarungan di Colosseum Mini tersebut. Setelah menang, Maximus yang merasa kesal berteriak ke arah penonton. Saat penonton terlihat hening dan sedikit demi sedikit mulai meneriakkan namanya, Maximus mulai dikenal sebagai pahlawan. Selesai permainan, Maximus masuk ke ruang Proximo. Proximo sedikit memuji aksi Maximus dan mendengar bahwa sang kaisar muda, Commodus, mengadakan sebuah pertarungan untuk memperingati kematian ayahnya, Caesar Marcus Aurelius. Proximo menginginkan Maximus ikut bertanding di dalam Colosseum, dan setelah menang, dia bisa berdiri di depan kaisar. Dia bisa mendapatkan kebebasannya. Maximus yang mendengarnya langsung mau. Dia ingin sekali berdiri di depan Caesar Commodus, karena dia punya niatan lain, balas dendam atas kematian keluarganya. Proximo kemudian memberikannya sebuah rompi dan Maximus pun pergi meninggalkan ruangan itu. Di atap bangunan, Juba ngobrol dengan Maximus. Juba berkata bahwa dia merindukan anak dan istrinya. Maximus yang merasa bahwa penderitaan mereka sama, akhirnya berkata bahwa anak dan istrinya sudah menunggunya di akhirat. Singkat cerita, para gladiator menuju Roma. Sesampainya di Roma, mereka dibawa ke bangsal gladiator. Lalu Proximo turun dari kereta dan mencium patung mendiang Kaisar Marcus Aurelius yang sudah memberinya kebebasan dahulu kala saat dirinya menjadi seorang gladiator. Sedangkan para gladiator yang lain terlihat seperti terkesima dengan bangunan-bangunan yang ada di Roma. Kembali ke tempat Commodus, Commodus sedang melihat putra Lucilla yang tertidur dengan pulas. Commodus curhat dengan putri Lucilla bahwa saat ini dia sedang pusing. Ia berencana untuk membubarkan para senat di hari akhir peringatan wafatnya sang ayah. Putri Lucilla yang sepertinya kurang setuju pun menyuruh Commodus untuk beristirahat menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, Putri Lucilla pergi ke sebuah tempat. Dia pergi ke tempat berkumpulnya para senat. Lucilla berembuk dengan para senat. Para senat berpendapat bahwa Commodus ini suka banget menghabiskan waktunya dengan fantasi-fantasi berlebihan. Bahkan ia rela totalitas dengan permainan gladiator pada saat hari peringatan wafatnya ayahnya ini. Lucilla mulai membuka aib dari Commodus bahwa ternyata Commodus sudah menjual pasokan pangan dari Roma untuk urusan gladiator ini dan mengakibatkan Roma terancam kelaparan untuk 2 tahun ke depan. Lucilla kemudian berkata bahwa Commodus berencana membubarkan para senat. Lucilla ingin aksi Commodus ini segera dihentikan atau bahkan dihabisi saja si Commodus ini. Para senat memperingatkan Lucilla agar tidak gegabah, karena akibat pertunjukan gladiator ini, Commodus mendapatkan banyak dukungan dari rakyat. Para senat menunggu musuh-musuh Commodus bermunculan dan menunggu rakyat Roma sudah tidak suka lagi dengan si Commodus. Barulah para senat akan beraksi. Balik lagi ke Maximus dan kawan-kawan, di sini Proximo membawa mereka ke kota Roma, memasuki Colosseum raksasa, tempat pertarungan peringatan kematian Caesar Marcus Aurelius digelar. Beberapa saat kemudian, di dalam Colosseum, seorang bocah sedang melihat-lihat para gladiator, dan bocah itu pun bertemu dengan Maximus dan memanggilnya. Maximus menghampiri bocah tersebut. Mereka berdua pun berbincang. Bocah itu yang terlanjur ngefans dengan Maximus akhirnya mendoakan agar Maximus memenangkan pertandingan. Saat Maximus bertanya nama bocah tersebut, anak kecil itu menjawab dirinya bernama Lucius. Setelah tahu nama anak itu, Maximus kaget karena dia tahu Lucius adalah anak dari putri Lucilla. Dia sempat melirik ke sana ke sini, siapa tahu ada mata-mata yang mengenalnya. Di ruang bawah tanah, Maximus bersiap-siap untuk masuk ke dalam arena dan memakai topeng yang tersedia di sana. Para gladiator pun dengan gagah berani memasuki arena Colosseum yang sangat amat luas dan besar itu, dipenuhi dengan orang-orang psikopat yang suka nonton orang saling bunuh-bunuhan. Trompet pun berbunyi, tanda kaisar masuk ke dalam arena. Para rakyat serta gladiator pun bersorak. Setelah itu si promotor pertandingan mengucapkan salam sambutannya dan mempersembahkan pasukan barbarian memasuki arena sebagai lawan dari para gladiator. Pertarungan pun segera dimulai. Maximus dengan jiwa jenderalnya memberitahu para gladiator yang lain bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus selalu bersama sesuai arahannya. Gerbang mulai dibuka. Pasukan barbarian pun memasuki arena dan mengelilingi para gladiator. Pertarungan gladiator melawan pasukan barbarian pun dimulai. Pemanah dari pasukan barbarian memanahi setiap gladiator yang ada. Singkat cerita, pertarungan mereka berlangsung sengit, dan dengan komando Maximus, pasukan gladiator berhasil menumbangkan salah satu pasukan berkuda dan menghajar pasukan berkuda lainnya. Para gladiator pun berusaha untuk menaiki kereta tersebut. Sedangkan si Maximus mengambil seekor kuda dan menungganginya, serta menghabisi para tentara barbarian yang tersisa, dan akhirnya para gladiator pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut.
Setelah pertempuran berakhir, Maximus mengambil sebuah tombak dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Commodus. Tetapi sayang, Commodus keburu pergi. Commodus pergi memasuki arena untuk menemui para gladiator dan memberi selamat. Commodus pun turun ke arena dan menghampiri Maximus. Maximus terlihat menunduk dengan meraba-raba pasir mencari benda tajam saking gemesnya. Maximus menemukan anak panah dan menyembunyikan anak panah tersebut, tapi sayang, Lucius berlari ke arah Commodus dan membuat Maximus kesulitan menyerang Commodus. Commodus bertanya siapa nama asli Maximus, pergi meninggalkan Commodus. Commodus mulai marah karena pertanyaannya disepelekan dan mengancam Maximus. Maximus kemudian membuka helmnya dan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Maximus Decimus Meridius, komandan pasukan utara, jenderal perang Kaisar Marcus Aurelius. Commodus yang melihatnya gemetaran seperti melihat penampakan, karena sebelumnya dia sudah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Maximus. Commodus yang marah menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menghabisi nyawa Maximus. Rakyat yang melihatnya sontak berteriak meminta agar Maximus dibiarkan tetap hidup. Commodus yang terlihat bingung karena takut rakyat Roma akan benci kepadanya, akhirnya memutuskan untuk tetap membiarkan Maximus hidup dan kemudian pergi meninggalkan arena. Maximus dan rombongannya kemudian juga kembali ke tempat peristirahatan mereka. Di sepanjang jalan, para gladiator yang lain bersorak meneriakkan nama Maximus. Setelah kejadian itu, Commodus masuk ke ruang bawah tanah dan menghampiri patung ayahnya mendiang Caesar Marcus Aurelius. Commodus yang memuncak emosinya mengambil pedang dan menghajar patung ayahnya itu bertubi-tubi. Pada kesempatan lain, Commodus terlihat sedang sibuk menandatangani berkas-berkas kerajaan. Tak lama kemudian, Putri Lucilla datang menemuinya. Commodus curhat kalau dia telah dikhianati pasukannya sendiri di Germania. Karena sebelumnya, pasukan yang diperintahkan Commodus membunuh Maximus melaporkan kalau Maximus sudah dieksekusi mati. Tapi nyatanya dia masih hidup. Putri Lucilla menyarankan Commodus untuk memberi hukuman kepada anak buahnya yang telah berkhianat. Kemudian Shin berganti ke tempat Maximus. Di dalam sel, Maximus dijemput paksa oleh para penjaga dan dibawa ke dalam suatu ruangan. Di dalam ruangan itu ternyata Putri Lucilla sudah menunggu di sana. Maximus yang masih marah akan kematian keluarganya menuduh Putri Lucilla terlibat, namun ternyata tidak. Putri Lucilla juga merasa sangat marah akan kematian ayahnya mendiang Caesar Marcus Aurelius. Putri Lucilla selalu ketakutan, hidup dalam teror setiap harinya. Putri Lucilla mengatakan kalau dia melihat secercah harapan pada diri Maximus, karena di saat pertarungan kemarin usai, Putri Lucilla melihat momen di mana seorang budak menjadi lebih berkuasa atas rakyat daripada Kaisar Romawi itu sendiri. Maximus sudah merebut hati massa, itu berarti Roma ada dalam genggaman Maximus. Putri Lucilla ingin Maximus menemui salah satu senator yang berkuasa dan mengatur penggulingan kekuasaan Commodus. Maximus yang terlanjur kesal tidak memperdulikan omongan Putri Lucilla dan ingin membunuh Commodus dengan caranya sendiri. Maximus pun menyudahi pertemuan itu. Keesokan harinya, Commodus berencana mengeksekusi 2 orang anak buahnya yang menurutnya telah berkhianat, memberikan laporan kematian palsu di mana ternyata Maximus masih hidup. Mereka adalah anak buah Quintus. Quintus mengatakan kalau 2 orang itu mengira di lokasi eksekusi para pasukan yang tewas diserang kaum barbarian. Menurut Quintus, 2 orang itu adalah orang yang setia dan loyal kepada Kaisar. Namun ya namanya aja Commodus, dia nggak mendengar omongan Quintus dan tetap mengeksekusi mati 2 orang itu tanpa ampun. Kembali ke tempat Maximus, pada jam makan, terdengar chef di sana memanggil Maximus dan memberikannya makanan. Maximus agak ragu, bisa saja terdapat racun di dalam makanannya. Hagen mencoba mencicipi makanan yang ada di tangan Maximus. Mereka semua pun tertawa. Shin kemudian berpindah ke dalam arena Colosseum, di mana pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Commodus datang dan duduk di tempatnya, lalu si promotor pertandingan mulai memberi sambutan. Terlihat mantan pelayan Maximus yang bernama Cicero hadir menonton pertandingan itu. Kali ini, lawan Maximus adalah Tigris dari Gaul, seorang gladiator terhebat, andalan Kaisar. Maximus kemudian berjalan memasuki arena. Maximus dan Tigris pun bersiap untuk bertarung. Pada pertandingan kali ini, Commodus menambahkan 4 ekor harimau di dalam arena. Pertarungan mereka berdua sangat sengit dan beberapa kali Maximus hampir terkena terkaman dari harimau-harimau tersebut. Pada suatu momen, seekor harimau berhasil menerkam Maximus. Beruntung Maximus dapat membunuh harimau itu sekaligus melukai kaki Tigris. Tigris pun dapat ditumbangkan. Terdengar para penonton bersorak meminta Maximus untuk membunuh Tigris. Maximus membuka topeng Tigris dan menunggu aba-aba dari Commodus.
Commodus lalu memberi isyarat untuk menghabisi nyawa Tigris. Tidak disangka, Maximus malah menjatuhkan kapaknya dan tidak jadi membunuh Tigris. Commodus yang melihatnya semakin emosi guys. Karena hal ini, rakyat yang melihatnya semakin ngefans dengan Maximus dan menyebut Maximus adalah sang pengampun. Tidak disangka, Commodus turun menuju arena pertarungan dan menghampiri Maximus. Commodus mencoba menyulut amarah Maximus dengan berkata bahwa sebelum anak dan istrinya mati, para pasukan yang diperintahnya menyiksa mereka berdua terus-menerus. Maximus mencoba untuk tetap bersabar dan tidak menggubris ocehan dari Commodus. Scene pun berganti saat Maximus keluar dari arena dan bertemu dengan Cicero di antara para warga yang memenuhi Colosseum. Cicero menyerahkan patung doa milik Maximus. Maximus mengutus Cicero untuk memberitahu pasukannya bahwa jenderal mereka masih hidup dan bersiap-siap. Di dalam ruangannya, Maximus berdoa, menangis dan menciumi patung yang diberikan oleh Cicero sebelumnya. Juba menemani di samping Maximus. Keesokan harinya di dalam markas gladiator, Maximus bertemu dengan Cicero. Maximus bertanya kabar para prajurit-prajuritnya yang tersisa. Maximus bertanya akan kesiapan para pasukannya bertempur untuknya. Cicero menjawab untuk membela Maximus besok juga sudah siap. Kemudian Maximus meminta Cicero untuk menghadang Putri Lucilla di jalanan dan memberi pesan kepada sang putri bahwa Maximus bersedia menemui pimpinan senator sesuai keinginan putri sebelumnya. Misi pun dijalankan. Cicero berhasil menyampaikan pesan tersebut kepada Putri Lucilla. Di suatu tempat tersembunyi, Maximus akhirnya bertemu dengan Putri Lucilla dan Senator Gracchus. Mereka bertiga merencanakan kudeta. Maximus meminta bantuan senator untuk membebaskannya dan Maximus akan kembali menuju Roma dengan membawa 5.000 pasukan miliknya ke dalam kota. Senator Gracchus sempat tak setuju dengan aksi gila ini karena tidak ingin menukar satu kediktatoran dengan kediktatoran yang lain. Namun pemikiran Senator Gracchus salah. Maximus tidak ingin menjadi Caesar. Dia hanya ingin balas dendam. Dan setelah misinya usai, dia akan pergi meninggalkan kota Roma dan menyerahkan nasib kerajaan di tangan para senator. Senator meminta waktu 2 hari untuk membebaskan Maximus. Senator dan Putri Lucilla pun pergi. Keesokan harinya, Senator Gracchus menyuruh utusannya membawa uang untuk membebaskan Maximus. Proximo melihat utusan Senator Gracchus dari jauh dan menyadari mereka diawasi oleh pasukan kerajaan. Misi itu pun gagal. Di suatu tempat, Proximo berbincang-bincang dengan Maximus. Proximo menyadari kalau dia sudah diawasi oleh pasukan kerajaan. Dan misi ini adalah misi yang sangat berbahaya untuknya. Maximus meyakinkan Proximo, dan dia berjanji akan membalas semua kebaikan Proximo. Di tempat lain, pasukan kerajaan mendatangi Senator Gracchus dan membawanya pergi. Di dalam istana, Putri Lucilla bingung karena melihat beberapa senator ada di sana. Saat Putri Lucilla memasuki kamarnya, ternyata sudah ada Commodus di sana. Commodus berkata kalau dia mencurigai Senator Gracchus karena akhir-akhir ini mempengaruhi senator yang lainnya. Commodus mengatakan kalau dia akan memberi pelajaran kepada Senator Gracchus. Malam harinya, Putri Lucilla mendatangi Maximus, memberi kabar bahwa Senator Gracchus sudah ditangkap oleh Commodus, dan berkata bahwa misi mereka mau nggak mau harus dilakukan malam ini juga. Sedangkan di dalam istana, Commodus terlihat berlatih pedang dengan Lucius. Tanpa sengaja, Lucius mengucapkan bahwa Maximus adalah pahlawan Romawi. Commodus yang mendengar itu terlihat marah dan bertanya dari siapa Lucius mengetahui hal tersebut. Saat kembali ke dalam istana, Putri Lucilla mencari Lucius ke sana kemari dan ternyata Lucius sudah bersama dengan Commodus. Commodus sudah menyadari kalau Putri Lucilla mempunyai rencana busuk untuk menjatuhkan dirinya. Commodus langsung menyuruh pasukannya untuk menyerbu barak tempat Maximus berada dan menyuruh anak buahnya yang lain membunuh para senator dengan menaruh ular di saat mereka sedang tidur. Maximus bersiap-siap menjalankan misinya, tetapi di luar sudah ada pasukan Roma yang melemparkan bensin, membakar barak, dan mencoba mendobrak gerbang tempat Maximus berada. Proximo menyerahkan kunci sel para gladiator yang lain kepada Maximus. Maximus menyuruh Juba membebaskan mereka semua. Tak disangka para gladiator di sana bersedia membantu Maximus walaupun nyawa taruhannya. Pasukan kerajaan akhirnya berhasil masuk dan pertarungan pun tak terhindarkan. Maximus menyelinap ke ruang bawah tanah untuk kabur menemui pasukannya di luar sana. Di lain tempat, Proximo akhirnya tewas ditikam para pasukan yang ada di sana. Hagen pun turut menjadi korban. Dia tewas dipanah pasukan Roma. Maximus yang sudah sampai di luar melihat Cicero dari jauh. Setelah didekati, tiba-tiba Cicero tercekik oleh seutas tali dan terkena panah dari para pasukan Roma hingga tewas. Ternyata itu adalah jebakan. Commodus sudah mengetahui semua rencana Maximus. Maximus yang terkepung akhirnya tertangkap.
Di dalam istana, Commodus mengancam Putri Lucilla bahwa dia akan membunuh Lucius jika Putri Lucilla macam-macam dengannya lagi. Putri Lucilla yang ketakutan hanya bisa menangis. Berpindah ke dalam Colosseum, Maximus terlihat dirantai. Rencananya Commodus akan menantang Maximus berduel di arena pertarungan. Sebelum bertarung, Commodus menemui Maximus yang dirantai tak berdaya. Lalu tiba-tiba Commodus menusuk Maximus dengan pisau beracun. Licik sekali dia, seperti belut. Maximus dan Commodus akhirnya memasuki arena pertarungan dikawal beberapa pasukan Roma yang dipimpin oleh Quintus. Para pasukan itu membentuk formasi lingkaran di tempat pertarungan Commodus dan Maximus. Mereka pun beradu pedang. Terlihat Maximus tidak seperti biasanya karena efek dari tusukan tadi. Singkat cerita, pertarungan pun berlangsung sengit dan Maximus mampu menjatuhkan pedang dari tangan Commodus. Commodus yang ketakutan meminta pasukan di sekelilingnya memberinya pedang. Tak disangka Quintus malah menyuruh pasukannya untuk tidak memberi pedang kepada Commodus. Di sisi lain, Maximus menjatuhkan pedangnya sendiri dan mulai berhalusinasi. Melihat kesempatan itu, Commodus mengeluarkan pisau kecil di balik lengannya dan menyerang Maximus. Namun dengan keahliannya, Maximus mampu membalikan keadaan. Dia menghajar Commodus bertubi-tubi dan menusuk Commodus dengan pisau yang ada di tangannya sendiri. Akhirnya tewaslah si Commodus ini. Rakyat Roma yang melihatnya terdiam, melihat Caesar mereka mati di tangan Maximus. Setelah membunuh Commodus, Maximus memberi pesan kepada Quintus untuk membebaskan semua orang yang bertarung di sisinya dan memberi wewenang kepada Senator Gracchus untuk menata ulang sistem pemerintahan Romawi. Maximus kemudian terjatuh dan sekarat. Putri Lucilla menghampiri Maximus dengan menangis dan mengucapkan salam perpisahan. Maximus pun akhirnya wafat menghembuskan nafas terakhirnya. Putri Lucilla menyuruh memberikan pemakaman yang layak untuk Maximus. Semua orang berbondong-bondong berebut mengangkat jasad Maximus.